kami dapatkan ya. Oke, jadi kasusnya itu di sini ada anak yang bernama Sabrina. Nah, Sabrina itu pada hari itu bangun terlambat, sehingga dia tuh terburu-buru untuk sampai ke sekolah. Dan akhirnya setelah sampai di sekolah dia tuh terlambat ya. Nah, dia tuh tiba di depan gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang ada di peraturan sekolah. Nah, sampainya di ruang pintu kelas, dia itu bertemu dengan Bapak Lukman. Bapak Lukman ini memperhatikan sepatu yang digunakan Sabrina, yaitu Sabrina menggunakan sepatu berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia itu terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman lalu menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Lalu Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun, karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman itu tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina lalu meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Pak Lukman lalu menjawab, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, akhirnya Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah. Karena apa? Karena malu dia tidak menggunakan sepatu. Nah, itulah sedikit cerita dari kasus yang kami peroleh. Untuk pertanyaan yang pertama, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan kasus tersebut? Untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Rizal, dilanjutkan ke pertanyaan kedua akan disampaikan oleh Ibu Ervin dan Ibu Rida sekaligus Ibu Novita. Kepada Bapak Rizal kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan yang paling ganteng bersemangat ya. Semangat berapi-api. nggak bisa ya, Nyanyi. Oke, ini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu kebutuhan apa yang diperlukan oleh Sabrina. Yang kami temukan di sini ada 3. Yang pertama, sikap disiplin, kesempatan, dan pendekatan. Sikap disiplin yang pertama adalah karena Sabrina tadi kita baca kembali peraturan kelas yang kita buat, itu pasti kita tidak pernah melibatkan anak didik. Kita buat sendiri, tinggal kita tempel, buat anak-anak harus mematuhi. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak ya biasa-biasa saja dia, karena tidak akan dilibatkan.
Jadi kalau kita melibatkan anak-anak didik kita di kelas gitu ya, mereka akan merasa, oh ini aku yang buat loh ya. Jadi kalau aku nggak sepakat dan nggak menyakitinya, berarti ngapain aku buat seperti itu. Kemudian next Bapak Ibu, Bapak Ibu ya. Ini ada sebuah peraturan ya, peraturan yang lama yang sudah kita buat ini. Nah, di peraturan lama, di model lama yang kita buat, kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak paham maksudnya, atau kita nggak mau buat nilai apa sih yang akan saya tuju besok ini. Dilarang terlambat. Terus sebenarnya kita yakin ya, kalau anak-anak nggak terlambat itu berarti nanti mereka bisa punya nilai disiplin gitu ya, nilai kebaikan berupa nilai disiplin, tidak mengganggu temannya. Nilai apa yang sedang ingin kita, nilai kebaikan apa yang sedang kita capai? Oh, supaya anak nggak saling menghargai. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada peraturan ini, misalkan ya, saya bacakan peraturan nomor 2 atau nomor 2 ya, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain ini, menurut Bapak Ibu yang debat di sini, itu nilai kebaikan apa yang ingin kita ambil di sini? Yang sekarang ini sedang kita gaungkan ya. Jadi budaya positif itu kan yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi internal dari anak didik kita. Selama ini yang dilakukan adalah motivasi eksternal. Misalkan Bapak Ibu, anak itu hukuman yang dia langgar, dia hukumannya sebenarnya nggak nyambung. Terasa kocok isi parah itu bukan gitu ya. Aku mau minta itu kan gitu ya. Berkelahi, kan untuk pengalaman di kamu ya, gitu ya. Dan seperti Bapak Ibu saya, nggak ada hubungannya, kita hubungkan gitu ya dengan hukumannya. Nah, boleh nggak kita menghukum atau memberikan sanksi atau konsekuensi? Ini Bapak Ibu boleh nggak kita menghukum anak ini? Sebenarnya boleh atau tidak sih? Terlambat, boleh nggak? Itu mungkin kita di zaman dahulu Bapak Ibu. Nah, kayak anak baru dari penjara gitu ya, takut sama teman-temannya, takut sama dunia, hidup sepanjang hari, hidupnya kambulan, gitu. Itu yang kita inginkan. Setelah kita mempersiapkan anak-anak kembali kepada kondisi awal yang lebih baik lagi, karena apa? Mereka akan mencari solusi dari dalam diri mereka masing-masing. Ini Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi seperti ini. Ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kemarin aku masuk ke lubang, berarti aku besok tidak boleh masuk ke sana lagi. Harus cari jalan yang lain, ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau kita sebagai apa ya, mengambil posisi ya sebagai penghukum itu ya, itu hubungan kita dan anak didik kita itu pasti akan melonggar ya. Mereka akan membenci kita seumur hidup mereka, atau kalau mereka tidak membenci itu dendamnya bisa sampai hari kiamat gitu kan. Restitusi itu tawaran, bukan maksa gitu. Kita tawarkan beberapa solusi untuk anak kita atas kesalahannya. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya peserta didik. Orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu posisi yang sama ini Bapak Ibu lakukan. Ada hukum,